dan Ibu dosen, saya Erika Magdalena Naiko dengan nomor NIM 221446325. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Pada hari ini saya akan melakukan video pembelajaran untuk UKIN dengan model pembelajarannya model Project Based Learning. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih, selamat pagi. Baik, ketua kelas siapkan dulu. Siap. Sebelum mulai pelajaran, ada banyak yang berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kepada Ibu Guru beri hormat. Selamat pagi, Bu. Pagi semuanya, silakan duduk. Ibu absen dulu ya. Abdul Aziz hadir, Billy hadir, Chelsea hadir, Cika hadir, Jara hadir, Ipat hadir, Kesha hadir, Najwa Majaida hadir, Najwa Ramadhani hadir, Repan Hadir, Bu. Raihan, Ratu, Putri, Ruth, Olimpia hadir semua ya. Baik, apa kabar kalian di hari ini? Apakah sehat semuanya? Ya. Semangat untuk menerima materi ini? Yes. Baik. Sebelum kita masuk materi kita agar kalian semangat menerima pelajaran hari ini, coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Nyanyikan sebuah lagu kebangsaan kita, lagu nasional. Karena kita mempelajari materi ini pada hari ini tentang semangat kebangkitan nasional, maka kita menyanyikan lagu Bangun Pemuda Pemudi. Bab keempat mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Sudah dapat semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya. Coba dulu siapa yang sudah membaca materi ini semalam, berarti dia sudah tahu apa itu pengertian dari semangat. Siapa yang tahu apa itu semangat? Ya? Yaitu perasaan yang kuat yang dimiliki setiap orang. Iya, bagus sekali. Seperti apa yang dikatakan sejarah teman kalian, bahwa semangat itu adalah sebuah perasaan yang sangat kuat yang berasal dari dalam. Itulah kata semangat. Dengan adanya perasaan itu, maka seseorang akan berusaha untuk mencapai suatu tujuan. Itulah dia pengertian semangat. Maka
Indonesia sebelum tahun 1908. Adapun tujuan kalian mempelajari materi ini, itu dia ada beberapa poin. Karena setiap kita belajar sesuatu, belajar tentang materi, kita harus tahu apa tujuannya itu. Nah, di sini coba lihat ke depan. Di depan sudah Ibu tayangkan ini dia. Apa itu dia yang menjadi tujuan daripada topik kita hari ini? Kalian belajar topiknya itu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Setelah nanti kalian belajar tentang materi ini, kalian sudah bisa menguraikan. Berarti kalau menguraikan, kalian sudah bisa menceritakan bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Kemudian nanti tujuan kedua, kalian dapat menemukan apa itu kelemahan-kelemahan perjuangan bangsa Indonesia sebelum munculnya pergerakan nasional itu. Kemudian yang ketiga nanti kalian dapat menganalisis. Kalian dapat menganalisis bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum 1908. Dan nanti tujuan yang terakhir adalah kalian dapat merancang bagaimana peralatan perang yang dipergunakan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Maka model pembelajaran kita pada hari ini itu dia dengan model membuat sebuah produk, namanya project based learning. Suatu masalah dapat diselesaikan dengan adanya produk. Berarti dalam pembelajaran hari ini kalian nanti akan membuat satu karya, sebuah karya yang dapat dilihat oleh satu sama teman kalian yang lainnya. Jelas ya? Jelas, Bu. Maka di sini kita lihat dulu sebelum Ibu masuk kepada apa itu nanti produk yang akan kalian kerjakan. Coba dulu lihat ke depan, ada sebuah tayangan. Sebuah tayangan yang menceritakan tentang kondisi bangsa Indonesia. yang Ibu tayangkan di depan tadi itu adalah sebuah situasi, merupakan suatu situasi. Benar? Benar ya. Kalau kalian lihat bersama-sama, gambar
Revolusi Revan. Itu Ya, silakan. gambar yang membuat kondisi pada tahun 1908, yaitu kondisi bangsa Indonesia pada zaman penjajahan sangat memprihatinkan, dan karena masuknya bangsa Eropa dan melakukan penjajahan di Indonesia. Iya, benar sekali. Luar biasa memang kelas 8 tempat ini. Pintar-pintar semuanya ya. Iya, baik. Iya betul sekali. Kondisinya itu sangat memprihatinkan. Ada di situ video itu ada orang yang sedang seperti diperbudak. Kemudian ada video dari orang-orang barat seperti dia pakai topi tadi deh ya. Itu dia menggambarkan bahwa kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 itu sangatlah kasihan sekali kita melihat, memprihatinkan. Kenapa itu bisa terjadi? Salah satunya karena masyarakat Indonesia yang masih bersifat sangat-sangat sederhana. Pemikirannya itu belum modern. Itu dia. Sehingga dengan kondisi bangsa Indonesia pada saat itu yang sangat memprihatinkan, itu dia diakibatkan masuknya bangsa asing ke Indonesia. Jadi, kalau berbicara dengan pergerakan nasional tahun 1908, itu dia ada hubungannya dengan penjajahan bangsa Eropa yang masuk ke Indonesia. Maka ibu jelaskan dia sedikit sebelum ibu nanti membagi kelompok kalian. Di sini sudah ibu buat dia ringkasannya dalam bentuk dia PowerPoint supaya kalian lebih mengerti. Itu dia. Kondisi bangsa Indonesia. Ini dia ibu singkat dia supaya kalian nanti dapat mengambil maknanya lebih jelas daripada ibu nanti menjelaskan secara dia panjang lebar seperti di buku. Kalian kan agak kurang mengerti kan? Ya, coba lihat di depan. Ada dia bangsa Belanda. Katanya di sini dia tiba di Indonesia tahun 1596. Itu dia dibawa ke kepemimpinan si Cornelius Wilhelm. Nah, kalau berbicara tentang datangnya bangsa Belanda, untuk apa mereka itu sampai datang ke Indonesia? Pasti punya tujuan. Coba pilih, apa tujuan bangsa Belanda ke Indonesia? Untuk mencari rempah-rempah, Bu. Sekali untuk mencari rempah-rempah. Mereka mencari rempah-rempah itu pasti berfungsi. Untuk apa mereka capek-capek sampai datang ke Indonesia mengambil rempah-rempah itu kalau nggak berfungsi sama diri mereka sendiri? Pasti dia sangat bermanfaat. Adapun di sini mereka mencari rempah-rempah ke Indonesia itu dia karena di negara Eropa ada lebih dari satu musim. Ada berapa musim di Eropa rupanya? Betul. Musim apa aja? Iya. Salah satunya itu adalah musim dingin. Musim dingin ini, maka rempah-rempah inilah yang dipergunakan untuk menghangatkan tubuh mereka. Salah satunya itu sebagai bahan untuk minuman. Itu dia. Jadi rempah-rempah ini lebih banyak tumbuh di daratan Indonesia, di wilayah Indonesia. Maka berlomba-lomba lah mereka
pemimpinnya si Cornelius. Siapa? Cornelius. Ya Bu. Cornelius. Berarti si Repan tidak fokus jadi kan. Dia dipimpin oleh si John Peter Kuhn. Ya Repan ya. Konsentrasi. Itu kan ada John Peter Kuhn sama si Peter Gold yang paling ujung. Kemudian setelah dibentuknya VOC ada hak istimewanya. Apa hak istimewanya Ipan? Otoroi Bu. Sekali hak oktroi. Ini dia ya, ada hak oktroi, bentuk dia sekian. Kemudian nanti VOC yang dibentuk Belanda itu ternyata sangat banyak merugikan masyarakat Indonesia yang sangat kuat. Kemudian nanti persenjataannya pun masihlah sangat-sangat sederhana. Yang mengakibatkan penjajahan Indonesia itu dia sangatlah panjang waktunya. Salah satunya tadi yang diakibatkan dia itu bilang adalah peralatan yang sangat sederhana. Itulah tugas kalian yang harus selesai pada hari ini. Karena minggu yang lalu Ibu sudah mengingatkan kepada kalian supaya membawa bahan-bahan untuk diskusi. Benar kan? Minggu yang lalu kan Ibu bilang kita minggu depan akan melakukan diskusi. Sudah dibawa semua bahannya? Sudah. Berarti sudah lengkap ya. Baik. Di sini Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Jadi menjadi 4 kelompok, boleh dia kelompoknya itu dia ada setiap kelompok boleh dia ada yang laki-laki, boleh dia juga dilengkapi dengan yang perempuan. Berarti dia beraneka ragam ya. Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Coba dulu masuk ke kelompoknya masing-masing. Ibu bebaskan memilih kelompoknya. Silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Ini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Silakan bentuk dulu kelompoknya. Sudah? Tugas masing-masing setiap kelompok. Ini Ibu bebaskan kalian membuat satu produk. Tapi produknya itu adalah senjata ya. Senjata yang dipakai oleh bangsa Indonesia untuk mengusir penjajahan Belanda. Itu bisa kalian dapat petunjuk itu dari bisa dari YouTube. Berarti dengan mempergunakan Android ya. Silakan setiap kelompok dia yang membawa HP boleh dikeluarkan. Dia. Dan Ibu buat di sini dia dalam diskusi kelompok ini kan itu dia kalian membuat karya sendiri. Jadi karya kelompok 4 sama kelompok 3 kalau bisa itu dia berbeda ya. Setiap kelompok dia berbeda. Bahan dasarnya itu sengaja Ibu ambil ya dari bahan dasar yang sederhana. Jadi dia tidak menghabiskan banyak yang biaya namanya. Yaitu dia kertas APS. Kemudian dia ada nanti penggaris. Sudah bawa semua kan? Maka di sini setiap kelompok Ibu sudah menyiapkan ini dia ada lembar kerja namanya. Di lembar kerja ini akan terserah dia apa nanti harus kalian tuliskan dalam diskusi ini. Apakah kalian itu mengalami satu kendala? Kemudian kalau kalian membuat produknya itu dia kalian tuliskan di sini. Misalnya kelompok ini kelompok 4 ya. Kelompok 4 kan membuat misalnya senjata pedang. Ini misalnya ya. Maka maksudnya bahan dasarnya adalah kertas, lem segala macam tadi ya. Kemudian cara pembuatannya kalian buat juga. Kendalanya itu apa? Misalnya, Bu,
Sibilis nggak? Oh ini kurang kerjasama, berarti itu dia. Kemudian terlalu ini dia, terlalu banyak dia atau terlalu sulit cara membuatnya. Itu kan sudah termasuk pada kesulitan ya, itu dia. Jadi ibu ini membagikan lembar kerja setiap kelompok. Kalian tuliskan nanti ya apa kendala-kendala yang kalian hadapi pada saat kalian diskusi. Di sini waktu pengumpulan hasil kerja kalian itu hari ini juga. Ibu kasih waktunya itu dia 40 menit. Gimana? Kurang apa belum? Kurang atau terlalu pas? Pas, Bu. Pas ya. Baik. Untuk kelompok 1 sudah siap bahannya? Sudah. Rencananya kalian akan membuat apa? Kelompok. Kelompok 2 juga sudah lengkap bahannya? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah, Bu. Baik. Silakan kerjasama yang baik. Pada saat kalian berdiskusi, di situ ibu akan menilai siapa yang aktif, siapa yang kurang bekerja, siapa yang aktif nanti akan memiliki dia nilai ataupun poin spesial dari ibu. Jadi cobalah bekerja sama dengan baik antar temannya. Silakan. Pedang. Dari situ ibu itu kan semua ya. Jadi misalnya kalian buat seperti ini. Enggak. Kalian hanya di presentasi. Baik, oke. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2 gimana? Sudah, Bu. Sudah ya? Kelompok 3? Sudah, Bu. Kelompok 4? Sudah, Bu. Karena sudah siap semua, ibu mau tahu apa hasil karya kalian antara dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Coba dulu kelompok 1. Mana kelompok 1 silakan? Ya, coba dulu ke depan. Apa yang kalian kerjakan supaya dilihat sama teman-teman kalian? Coba, ayo ke depan. Coba dulu presentasikan hasil karya kalian. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Nazara Badanyayu. Saya Jomba Datimira. Dari kelompok 1 membuat sebuah pedang dari kertas ya. Kelompok 1 dari ini kan, kelompok 1 kan? Itu apa? Tombak. Oh ya, tombak macam bukan pedang. Coba kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bagus hasil karyanya? Berikan aplaus untuk kelompok 1, silakan kembali ke depan dulu. Sekarang kelompok 2, silakan maju ke depan. Perkenalkan kami dari kelompok 2, nama saya Rehan. Nama saya Luciani. Nama saya Nazara Badanyayu. Kami ingin mempresentasikan hasil karya buatan kami yang ini tombak. Tujuannya adalah untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kelompok 2 katanya membuat sebuah tombak. Tombaknya besar itu ya. Coba lihat tunjukkan sama teman-temannya. Coba tunjukkan angkat ini seperti ini supaya dilihat temannya. Bagaimana hasil karya dari kelompok 2? Bagus? Baik, berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan ke depan. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Silakan hasil karya mereka. Ada hasil karya mereka adalah sebuah pedang katanya.
pedang yang dipergunakan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajahan Belanda. Coba tunjukkan, angkat dulu tinggi-tinggi pedangnya supaya dilihat teman yang lain. Bagaimana hasil karya mereka? Bagus? Bagus. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Selamat dulu kelompok 3. Dan yang terakhir adalah kelompok 4. Silakan bagi kelompok 4. Bawa hasil karya kalian. Kami dari kelompok 4. Nama saya Evan dan Sandra Penjitan. Kami akan membagikan hasil karya kami, yaitu membuat bambu runcing dari kertas HPS. Bambu runcing ini digunakan untuk mengusir para penjajah, yaitu penjajahan Belanda. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Baik, kelompok 4 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusi mereka dan mereka membuat karya. Dan kelompoknya itu adalah sebuah bambu runcing yang dipergunakan untuk mengusir Belanda. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Silakan untuk kelompok 4. Baik, kembali ke tempat duduknya seperti semula. Kembali ke tempat duduknya seperti semula. Kita sudah selesai tadi supaya kita ambil kesimpulan materi kita pada hari ini. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, hari ini materi kita hampir selesai dan kalian sudah selesai berdiskusi dengan teman-temannya. Pada pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya kepada kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan kalian? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Kalau menyenangkan berarti ada kelebihan dari kita belajar model proyek ini pada hari ini ya? Ada ya? Ibu mau tanya, apa kelebihan dari pembelajaran kita pada hari ini? Kelebihannya kami dapat mengetahui dan sudah paham kondisi Indonesia pada saat bangsa asing datang ke Indonesia dan belajar dengan model seperti ini. Ya, itu kata kelebihannya. Kalian sudah dapat mengetahui dan dapat membuat sendiri ya. Berarti selain kelebihan pasti ada kelemahannya juga. Kalau kelemahannya apa? Coba. Iya, waktunya sangat singkat. Berarti kekurangan waktu ya. Berarti untuk pembelajaran kedepannya kita lebih membuat suatu perencanaan yang lebih matang lagi. Bagaimana supaya hasil diskusi kalian itu bisa maksimal ya. Baik, itulah materi kita pada hari ini. Ibu tadi sudah menjelaskan dari awal, kalian sudah berdiskusi, sudah menghasilkan produk. Kalian sudah memahami materi tentang bab 4 ini bagaimana kondisinya. Maka untuk di akhir pelajaran ini, Ibu mau mengetahui apakah kalian sudah lebih memahami dari pelajaran kita pada hari ini. Ibu akan membagikan kertas kepada setiap orang yang berisi tentang pertanyaan, suatu pertanyaan dari materi kita hari ini. Jadi pertanyaan yang Ibu bagikan kepada kalian supaya dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan ke depan.
Demikianlah